Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, syukur kita wabarakatuh. bisa bertemu di online, di dalam jaringan. Insyaallah kita hari ini, malam ini, kita akan membahas topik tentang peluang menjadi digitalpreneur di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, Insya Allah hari ini yang akan menyampaikan pematerinya yaitu Bu Iis Ismawati, Eskom Mkom, ya. Kemudian yang akan memandu langsung jalannya webinar kita hari ini yaitu Pak Yadimin SPD. Beliau adalah guru di SD Salman Al Farisi Digital Islamic School. Insyaallah hari ini kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran ya. Semoga tidak ada terjadi kendala. Jadi mohon maaf kalau ada terjadi kendala ya, karena mungkin beberapa hal yang kita tidak bisa prediksi ya. Langsung saja saya kenalkan moderator kita hari ini yaitu Pak Yadimin ya. Pak Yadimin ini guru di SD Salman Al Farisi Bandung. Beliau pernah menjuarai Kid Witness News ya bersama anak-anak bekerjasama dengan Panasonic ya, itu sebuah event atau sebuah lomba pembuatan video ya, video berskala nasional. Insya Allah beliau yang akan membantu jalannya webinar kali ini. Dan insya Allah yang menjadi pemateri atau presenter hari ini yaitu Bu Iis Ismawati, dan beliau adalah seorang lecturer ya di STIMIK LIKMI Bandung, insya Allah, dan juga guru di Medikakom ya Bu ya? Iya betul Pak, Medikakom. SMK Medikakom Pak. Saya SMK ngajarnya di STTB Pak. Oh STTB ya? Ya betul, Maaf STTB. di STTB. Nanti diperkenalkan lebih jauh oleh moderator ya. Silakan langsung saja kepada moderator hari ini yaitu Pak Yadimin SPD. Kepada Pak Yadimin saya persilahkan. Baik Pak Abdul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini masih memberikan kesehatan pada kita, masih memberikan saat kepada kita untuk menambah ilmu kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada malam hari ini adalah ilmu yang barokah, bermanfaat untuk di dunia dan bermanfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak sekalian, sangat berbahagia sekali saya malam hari ini karena bertemu dengan orang-orang hebat. Di antaranya adalah Ibu Iis. Ibu Iis Ismawati lahir pada tahun 86, tinggalnya di Bandung. Beliau adalah seorang dosen dan seorang praktisi pendidikan di SMK Medikakom. Beliau mengajar, salah satu yang pernah diampunya adalah menjadi digitalpreneur. Nah, ini sangat menarik sekali. Mengapa? Karena di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang berjatuhan, terutama yang di bidang usaha. Banyak orang yang terkena dampak, baik itu di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan, sektor budaya, sektor pariwisata, termasuk para pengusaha-pengusaha di sekitar saya. Banyak sekali orang-orang yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi ini ada ide yang sangat cemerlang menurut saya ya, digitalpreneur di era pandemi. Ternyata kalau Allah itu menyampaikan innamal usri yusro ya, di mana ada kesusahan, di balik itu juga terdapat kemudahan. Nah, untuk siapa? Pastinya tentu untuk orang-orang yang mau memikirkan itu. Kali ini nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Iis Ismawati Eskom Mkom. Wah, panjang sekali ya. MOS MTA. Ini belum tahu nih kepanjangannya apa nih. Jadi beliau tidak nanti dikenalkan sendiri ya. Saya belum tahu ini singkatan MOS MTA. Luar biasa. Jadi kita berbahagia sekali bertemu dengan orang yang tepat,
mudah-mudahan setelah pertemuan 1 jam ke depan membawa keberkahan kepada kita, mudah-mudahan membawa rezeki juga bagi kita. Allahumma amin. Mungkin kita perlu berpanjang lebar karena waktu kita 1 jam ya. 1 jam nanti disampaikan oleh Bu Iis. Setelah presentasi kita akan buka dengan tanya jawab. Mangga Bu Iis dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Yadimin dan Bapak Abdurrahman. Tentu Pak Yadimin dan Bapak Abdurrahman adalah orang-orang terbaik yang mungkin diberikan jalan dari Allah untuk bertemu saya dengan bapak-bapak semua ya. Terima kasih telah memandu acara ini dan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri untuk hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Iis Ismawati. Nah, mungkin tadi ada yang nanya, MOS dan MTA-nya itu apa? Itu, sertifikasi Bapak Ibu, itu sertifikasi untuk Microsoft Office Specialist dan Microsoft Technology Associate, itu mungkin ya. Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan materi tentang peluang menjadi digitalpreneur di era pandemi COVID-19. Nah, sebelum saya memulai tentang materi saya hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini nama saya, nama lengkap saya Iis Ismawati. Eee, ini ada sedikit kesalahan, saya lahirnya di Cianjur ya Bapak Ibu, dan mungkin di sini ada siswa kita juga ya Ananda yang mengikuti. Saya lahir pada 9 Oktober 1986. Nah, ini tempat tinggal saya di Komplek, Green City View Blok B12. Nah, diingat-ingat mungkin alamat saya, nanti mungkin akan beberapa kali muncul alamat saya di materi saya. Ini nomor handphone saya dan alamat email saya. Silakan Bapak Ibu, jika membutuhkan kontak person saya untuk berkomunikasi, dan untuk menjalin silaturahmi, saya sangat terbuka sekali. Lalu ini pendidikan saya, jadi S1 saya dari Unikom, jurusan Teknik Informatika. Nah, dari situ saya lulus di Unikom itu saya kerja dulu sebelumnya di Bandung Busana ya, sebagai programmer. Lalu di tahun 2009 awal saya bekerja di PT Kahaptek Bogor ya, di perusahaan tekstil sebagai IT staff. Lalu alhamdulillah di akhir 2009 saya memutuskan untuk menjadi seorang guru, itu pun mungkin tidak disengaja ya menjadi seorang guru, karena saat itu saya asal berucap bahwa saya mau jadi seorang guru ketika saya mau mengajukan resign. Ternyata memang, manusia tidak boleh asal berucap ya, karena siapa tahu ketika kita asal berucap, ada malaikat yang mungkin lewat dan mengaminkan ucapan kita. Nah, mungkin di situ kita harus berucap yang baik-baik gitu ya, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ucapan saya waktu itu adalah ucapan yang baik. Jadi saya bilang saya mau jadi guru dan tiba-tiba saya entah kenapa juga jadi terjun menjadi seorang guru. Lalu alhamdulillah pada tahun 2016 saya berkesempatan untuk melanjutkan S2 saya ya, dengan posisi saya sudah memiliki 3 orang anak. Nah, mungkin saya juga termasuk terlambat ikut kuliah di umur seperti itu dan dengan kondisi 3 orang anak, tapi alhamdulillah ketika kita memutuskan untuk, kuliah dan bertemu orang baru, maka akan banyak ilmu baru dan banyak wawasan baru, Bapak Ibu. Jadi, tentunya saya ingin menyemangati Bapak Ibu yang mungkin sekarang bercita-cita untuk melanjutkan, dilanjutkanlah gitu. Karena ketika Anda melanjutkan pendidikan, Anda akan membuka satu peluang baru yang akan muncul di dalam kehidupan Anda. Nah, saya, tahun 2016 saya ikut, berkuliah S2. Di sini saya berkuliah di STIMIK LIKMI Bandung, jurusan, Sistem Informasi, eee, program magister dan saya mengambil spesialis tentang bisnis, information system atau sistem informasi bisnis. Nah, dan itu pun saya entah mengapa, saya sudah diberi ketertarikan kepada bisnis gitu ya, ketika saya, mengambil S2. Sedang azan Pak, saya di-skip dulu sebentar mungkin ya? Ya, betul. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita skip dulu untuk mendengarkan adzan. Mudah-mudahan semakin berkah waktu kita ya.
Rumahnya apa? Rumahnya apa? Baik Pak, mungkin saya lanjutkan. Mangga Ibu. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Jadi tadi saya menyampaikan tentang pendidikan saya dan alhamdulillah sekarang dari tahun 2009 saya mengajar di SMK Medikakom Bandung yang di Jalan Soekarno-Hatta dan ada di Jalan Ranca Bolang. Dan sekarang saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMK tersebut. Dan mungkin karena pendidikan S2 saya, jadi saya juga berkesempatan untuk menjadi dosen di STTB ya, di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung sebagai dosen teknik informatika. Nah, baik Bapak Ibu, ini pelatihan-pelatihan yang saya ikuti. Tadi salah satunya sebagai sertifikasi di bidang Microsoft Office Specialist dan Microsoft Office Teknologi Associate. Di sini juga saya mengikuti Masterclass Entrepreneurship Teknologi. Di sini dari Presiden of Silicon Valley Innovation Center yang diselenggarakan oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Ini juga saya mengikuti sertifikat IT sektor is the next dream job yang diselenggarakan oleh PT Keren Entertainment Indonesia. Dan ini juga kemarin terakhir saya mengikuti Digitalent yang diselenggarakan oleh Kominfo. Di sini dengan tema pelatihan Google Digital Entrepreneurship. Nah, memang kebetulan sekali Bapak Ibu, karena mungkin passion Sambil saya di di scroll Bu, PPT-nya tidak Oh, terlihat, tidak sudah tampak. terlihat ini sudah ke sertifikat nggak muncul ya Pak? Belum, belum. Oh, belum Bu. Belum muncul Bu. Oke. Oh ya udah. Nah, oke, mungkin gini Ya aja udah. ya Pak, karena Ya, kalau di full screen kayaknya nggak bergerak. ya. Oke, saya lanjutkan. Ini pelatihan terakhir saya bersama Digitalent untuk pelatihan Google Digital Entrepreneurship. Di sini mungkin pakai tools-nya adalah dari Google ya, berupa Google Business. Nah, mungkin nanti juga saya bisa sharing ilmunya yang sedikit saya pahami dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti dan basic ilmu pendidikan yang saya ikuti untuk
bisa kita pahami bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan baru bagi Bapak Ibu dan mungkin lebih ke menyemangati ya, lebih ke membuka peluang untuk Bapak Ibu bahwa sangat banyak sekali peluang di luar sana yang mungkin belum Bapak Ibu ketahui gitu. Nah, ini mengenai bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Bapak Ibu tentu semua mengalami ya, bagaimana sih pandemi COVID ini memukul semua sektor, nggak hanya sektor perekonomian ya. Dan memang yang paling terdampak adalah sektor perekonomian Bapak Ibu. Ini muncul Bapak-bapak, gelombang PHK di tengah pandemi. Betul, Bu. Ya, ini saya tampilkan kepada Bapak Ibu semua dan Ananda yang mengikuti webinar ini, bahwa pandemi COVID ini salah satu dampak terbesarnya adalah gelombang PHK, ya. Kita pernah lihat video viral yang, Matahari Mall ya, Matahari, di mana mereka mem-PHK karyawannya padahal di situ mau, lebaran. Nah, biasanya lebaran itu mereka panen gitu ya, mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, tapi pada saat itu semua berubah dan mereka mem-PHK karyawannya. Ya, dan kita lihat mungkin sekarang di mall-mall banyak sekali, toko-toko di mall ini sudah tutup ya Bapak Ibu, karena mereka tidak kuat ya, tidak kuat bertahan di tengah pandemi. Mungkin sebulan, 2 bulan mereka kuat bertahan untuk menggaji karyawannya. Ya, tapi sekarang sudah lebih dari 5 bulan, 8 bulan berlalu, hampir 1 tahun mereka tidak bertahan dan banyak sekali toko-toko di mall itu tutup. Nah, terus juga kita lihat kemarin berita viral yang tas-tas merek mewah gitu ya, mereka berdebu di mall karena tidak dirawat dan lain-lain. Terus juga industri perhotelan yang dulunya Indonesia menggadang-gadangkan sebagai pariwisata, sebagai penghasilan terbesar di negara kita, tapi juga itu sama ya, mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Jadi, sektor perekonomian ini memang sangat, terkena oleh, pandemi COVID-19. Bapak Ibu, saya di sini mau menyampaikan ya, pendapat dari seorang yang sangat, terkenal. Dia adalah Muhammad Yunus. Nah, Muhammad Yunus ini dia mengatakan bahwa everybody is entrepreneur. Semua orang adalah wirausaha. Siapapun Anda, mau Anda seorang guru, mau Anda seorang dosen, mau Anda seorang dokter, mau Anda seorang pekerjaan sosial, semua orang adalah entrepreneur atau wirausaha. Mengapa? Karena seorang entrepreneur itu pasti menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Muhammad Yunus ini adalah, founder dari, Grameen Bank dan dia adalah peraih Nobel Peace, Prize winner. Jadi di negaranya Muhammad Yunus ini, melihat kemiskinan, melihat orang-orang itu terlilit hutang oleh rentenir. Karena banyak sekali orang yang terlilit hutang oleh rentenir, dia berinisiatif bagaimana kalau dia membangun, kekuatan perekonomian, keuangan, tetapi untuk orang-orang miskin. Bagaimana dia bisa membantu orang-orang yang tidak punya rumah menjadi punya rumah, orang-orang yang tidak punya modal untuk usaha menjadi mempunyai modal. Dia adalah seorang pekerja sosial, dia seorang yang peduli terhadap orang miskin, tapi dia adalah seorang entrepreneur sosial. Kenapa? Karena dia seorang entrepreneur sosial, dia membangun sebuah bank bernama Grameen Bank. Dia membangun bank itu dari dana pribadi, dia biayai orang-orang miskin ya, sampai mereka bisa mempunyai usaha. Nah, orang-orang miskin yang menjadi pengusaha ini menginvestasikan dananya dan terus berputar sampai bisa membantu orang-orang miskin yang lainnya dan dia peraih Nobel. Kenapa? Walaupun memang dia seorang pekerja sosial yang hanya peduli kepada, orang-orang yang kesulitan, tapi dia adalah seorang entrepreneur sosial, gitu. Lalu ada juga entrepreneur sosial di kita, yang mungkin ada yang tahu tentang kitabisa.com, itu adalah mahasiswa-mahasiswa, mereka awalnya peduli sosial, tapi mereka juga adalah wirausaha sosial. Kenapa? Karena mereka bisa membangun situs yang bernama kitabisa.com, di mana orang-orang yang kesulitan untuk biaya operasi, orang-orang yang kesulitan di bidang yang lain, mereka bantu dari dana-dana
sosial dikumpulkan dan di situ dibentuk CEO-nya, dibentuk manajernya dan berputar. Ada perekonomian di sana gitu. Jadi Bapak Ibu itu yang harus dipahami. Ah, dah saya guru, ah saya dosen, ah saya ini cuma apa saya nggak bisa, saya nggak bakat usaha. Jadi tidak ada orang yang tidak punya bakat usaha karena semua orang adalah wirausaha. Itu ya Bapak Ibu. Jadi keadaannya Bapak Ibu, keadaannya apapun, ingatlah bahwa Bapak Ibu itu pasti seorang wirausaha karena seorang wirausaha pasti menemukan penyelesaian di balik permasalahan. Nah, bagaimana sih seorang wirausaha berpikir? Jadi, seorang wirausahawan berpikir bahwa setiap tantangan atau kesulitan merupakan kesempatan untuk menemukan peluang usaha baru. Seperti pandemi COVID-19. Nah, apa yang terjadi? Ketika terjadi musibah COVID-19, ada orang-orang yang berpikir out of the box, ya. Apa? Ketika dia mendapatkan permasalahan, dia akan mencari solusi. Contoh, ketika banyak orang terkena COVID-19, muncullah namanya jamu empon-empon. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Muncul namanya jamu empon-empon yang memang racikan kita. Tapi para entrepreneur yang berpikir sangat jeli, mereka akan meracik si jamu empon-empon ini menjadi sesuatu yang bernilai, berharga, sampai bisa dipasarkan ya di mal-mal, di acara-acara tertentu dan itu menjadi nilai jualnya tinggi yang mungkin awalnya jamu itu nilainya hanya Rp5.000 bisa naik sampai Rp10.000 sampai Rp15.000 dengan kemasan menarik, dengan brand yang unik gitu. Jadi setiap permasalahan akan menemukan peluang usaha baru Bapak Ibu. Itu yang perlu kita pahami bersama. Lalu ini ada contoh orang-orang sukses ya. Ini ada Edmond Albius. Siapa Edmond Albius? Dia adalah budak, pesuruh, tidak berpendidikan Bapak Ibu. Nah, dia Belum pernah tampil, Bu. Boleh di-scroll, Bu. Oke. Sebentar. Oke, Nah, ya. tampil Bapak Ibu? Oke, sudah, Bu. Ya. Edmond Albius ini dia adalah seorang budak, dia tidak berpendidikan, dia hanya punya permasalahan. Apa permasalahannya? Dia permasalahan ekonomi. Nah, ketika dia bekerja di ladang, dia memperhatikan ada sebuah tanaman. Nah, tanaman ini dia bertanya, "Kenapa tanaman ini hanya tumbuh daerah sini?" gitu. Nah, terus ada yang menjelaskan, bosnya itu bahwa ini adalah tanaman vanili dan vanili itu tidak tumbuh di manapun. Kenapa tidak tumbuh di manapun? Karena sebenarnya tanaman vanili itu hanya bisa tumbuh kalau ada penyerbukan silang. Dan si kumbangnya itu hanya ada di negara tersebut. Nah, karena si Edmond Albius ini menemukan permasalahan, ya, akhirnya dia mencari solusi. Akhirnya dia melakukan namanya perkawinan silang. Ya, jadi dia melakukan penyerbukan gitu, penyerbukan secara manual yang dilakukan manusia, tidak lagi oleh kumbang, ya. Akhirnya sekarang kita bisa tahu semua tanaman vanili bisa hidup di manapun, bahkan di Indonesia yang notabene-nya adalah tropis gitu. Nah, itulah ketika ada permasalahan, sebuah tanaman yang tidak bisa hidup di semua tempat, hanya ada di satu tempat, tapi kata manusia bisa berpikir dan manusia adalah seorang entrepreneur, dia akan menemukan sesuatu yang baru dan akan memberikan manfaat untuk orang lain. Dan tentunya vanili ini memiliki nilai jual ya. Semua orang tahu kalau tanaman vanili ini pada zamannya ini adalah primadona dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bapak Ibu. Lalu ada Alfred Blalock dan Vivienne Thomas. Ini Alfred Blalock ini dia seorang dokter, dokter bedah. Nah, sedangkan Vivienne Thomas ini dia tukang bangunan. Tapi si Vivienne Thomas ini bisa bersanding dengan dokter dan dipasangkan lukisannya dipajang di universitas terkenal di Amerika, John Hopkins University. Ini adalah universitas yang sangat terkenal di Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Karena diawali oleh sebuah permasalahan. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, di Amerika ini ada namanya blue baby. Nah, blue baby itu apa? Blue baby itu adalah ketika anak lahir, dia membiru dan meninggal. Nah, dokter Alfred Blalock ini
meneliti kenapa setiap anak lahir yang membiru ini tiba-tiba langsung meninggal. Dia meneliti ternyata permasalahannya adalah jantung. Jadi katup jantungnya tidak bekerja dengan maksimal, akhirnya anak ini tidak bisa diselamatkan dan meninggal. Nah, karena dia adalah seorang dokter, tetapi dia juga adalah seorang entrepreneur yang menemukan solusi dari permasalahan. Alfred Blalock ini akhirnya membuat penelitian, ya, penelitian untuk operasi jantung. Nah, kalau zaman dulu, Bapak Ibu, operasi jantung ini adalah sesuatu yang sangat tabu. Jadi jantung itu adalah sesuatu yang tidak boleh diotak-atik oleh manusia. Itu zaman dulu. Tapi Alfred Blalock out of the box. Dia keluar dari permasalahannya, dia mencari solusi, akhirnya dia melakukan bedah jantung pertama pada seekor anjing, tetapi dia tidak bisa memasukkan selang. Akhirnya dia cari orang yang bisa memasukkan selang dan mungkin harus punya keahlian gitu. Makanya didapatkanlah Vivian Thomas yang seorang tukang bangunan. Nah, sedangkan zaman dulu itu karena Vivian Thomas ini adalah orang kulit hitam dan terjadi namanya politik segregasi di negara tersebut, di mana orang kulit hitam itu pintu masuknya dibedakan, tempat makan dibedakan dan lain-lain. Jadi ini terjadi penolakan yang sangat besar, ya. Jadi ketika Vivian Thomas membantu Alfred Blalock ini tentu akan terjadi penolakan yang sangat besar. Nah, apakah pada pengujian pertama itu berhasil? Ya, tentu saja tidak. Ya, tidak ada yang instan. Tidak ada orang tiba-tiba sukses ada di atas. Nah, dia juga mengalami permasalahan. Jadi anjing pertama yang mereka bedah meninggal. Ya, jadi tidak bisa diselamatkan. Akhirnya mereka melakukan pengujian kedua. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau jadi seorang entrepreneur, ketika Anda jatuh tidak bisa dan Anda harus bangkit lagi. Coba lagi yang kedua. Ketika yang kedua Anda tidak bisa, coba lagi yang ketiga, dan seterusnya sampai Anda bisa berhasil. Jadi, tidak ada yang instan. Tidak ada tiba-tiba, oh saya nih sukses nih, saya punya penghasilan sekian miliar per tahun, langsung di atas gitu. Enggak. Ya, semuanya memulai dari bawah, kecuali kalau orangnya mungkin punya keturunan kaya raya dari sebelumnya. Nah, kalau kita merasa saya bukan orang keturunan orang kaya, ya kita harus mau berjuang dan kita mungkin harus jatuh dan harus bangkit lagi gitu. Dan Alfred Blalock ini memang dia seorang pekerja keras, akhirnya mereka melakukan pengujian kedua dan berhasil, ya. Akhirnya itu adalah bedah pertama, ya, bedah jantung pertama di dunia di mana jantung bisa dioperasi. Dan itulah menjadi sejarah dunia di mana bayi yang biasanya memiliki sindrom blue baby, mereka akan langsung meninggal, tetapi pada akhirnya mereka sekarang bisa diselamatkan. Dan mungkin di negara kita juga sekarang, ya, banyak bayi-bayi yang punya permasalahan jantung dari lahir, dan alhamdulillah banyak sekali yang bisa diselamatkan. Kalau tidak ada Alfred Blalock yang melakukan pengujian dan Vivian Thomas yang membantu, mungkin tidak akan pernah kita bertemu dengan penemuan-penemuan dan solusi-solusi untuk sebuah permasalahan. Ya, jadi Bapak Ibu, permasalahan apapun tentu kita harus menemukan solusinya. Siapa yang menjadi entrepreneur? Tentu semua orang. Kita, Bapak Ibu semua, ya. Semua orang yang mengikuti webinar ini adalah seorang entrepreneur. Nah, semua orang membutuhkan jiwa entrepreneur, ya, untuk menghasilkan perubahan. Oke. Jadi siapa yang menjadi entrepreneur? Kita semua. Nah, bagaimana menciptakan kesempatan? Kesempatan ini bukan yang Pak Abdul, di datang. Pak Abdul terputus-putus nggak suaranya Pak Abdul? Oke, putus-putus Pak. Bagus, bagus. Oh, bagus. Oke, Ya. terima kasih. Saya lanjutkan kalau begitu. Wis, suaranya terputus-putus, Wis. Oke, sudah jelas Pak? Sudah jelas Bu sekarang Bu. Oke, Sudah jelas kembali. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Mangga Ibu. Oke. Bagaimana menciptakan kesempatan? Nah, kesempatan ini Bapak Ibu tidak bisa datang dengan sendirinya. Karena kita manusia dikasih Allah akal dan pikiran, kesempatan ini harus kita buat, ya. Harus kita ciptakan.
agar kita terbuka peluang-peluang untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, nanti baru saya akan bicara tentang digitalpreneur. Nah, bagaimana menciptakan kesempatan? Jadi ada langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menciptakan kesempatan. Jadi manusia itu kadang berpikir dan memunculkan ide-ide atau gagasan. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda mungkin lagi diam, tiba-tiba kelintas gitu ya, ide sesuatu, tulis gitu. Tulislah ide-ide yang tiba-tiba mungkin tampil di benak Bapak Ibu. Misalnya, ya, ketika Bapak Ibu mungkin ada yang lagi kuliah gitu ya, sekarang ada yang lagi kuliah S2, tiba-tiba mungkin dosennya menyampaikan sesuatu, dan tiba-tiba Anda terinspirasi, oh kayaknya saya bisnis ini deh. Nah, tulis gitu. Siapa tahu tulisan ini yang akan menjadi gagasan Anda ke depan. Gitu. Ya, mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang sedang menyimak saya, mendengarkan saya berbicara, tiba-tiba kepikiran, kayaknya saya pengen bisnis ini deh. Nah, tuliskan apa yang kira-kira mau Anda buat. Gitu. Nah, lalu yang kedua adalah berwirausaha artinya belajar dan berpikir. Jadi ketika Anda mau menjadi seorang entrepreneur, ya Anda harus bisa belajar dan berpikir. Ya, minimal. Misalnya ya, kita mau bikin brand, tapi Anda nggak bisa bikin logo, ya Anda belajarlah bikin logo gitu. Nah, saya mau bikin brand, Bu, saya mau bikin akun media sosial saya terkenal, tapi saya nggak punya Instagram, ya belajarlah bikin Instagram gitu. Jadi kalau Anda mau berwirausaha, ya Anda harus belajar dan Anda harus berpikir gitu. Tidak bisa Anda, saya pengen jadi entrepreneur, tapi saya nggak mau belajar, tapi saya nggak mau mikir, saya nggak mau bikin ini, ya nggak bisa. Anda harus berusaha gitu. Kalau Anda punya banyak uang, mungkin Anda bisa nyuruh orang gitu ya. Tapi karena Anda mungkin juga kesulitan, ya, punya permasalahan, setiap orang ya akan lebih baik kita kerjakan sendiri gitu. Karena learning by doing. Ketika kita mengerjakan, kita akan belajar. Ya, yang ketiga adalah melihat permasalahan dan mencari penyelesaian dari permasalahan yang terjadi. Bapak Ibu tuliskan berapa permasalahan yang ada di dalam hidup Anda. Ya, berapa permasalahan yang ada di lingkungan Anda. Mungkin ya kayak di lingkungan saya, ada orang yang sekarang orang belajar dari rumah ya, namanya BDR. Ada orang nggak mampu beli kuota gitu, harus per bulan sekian ratus ribu. Nah, Anda melihat permasalahan itu, kalau Anda punya bidang IT jaringan, ketika melihat itu harusnya Anda melihat peluang di sana. Ya, Anda bisa lihat. Ini agak putus-putus lagi, Bu Is. Oke, Pak Abdurrahman putus-putus. Bagus Bu, di Putus saya lagi. bagus. Oh bagus oke. Di saya berarti masalahnya ya? Oh iya mungkin Pak sinyalnya Pak. Sinyal mungkin ya. Iya. Ya, lanjut Bu. Ya, oke. Jadi pertama tadi melihat permasalahan dan mencari penyelesaian. Jadi kalau Bapak Ibu niat sekali ya mau bikin usaha, tulis aja permasalahan yang ada di lingkungan Anda, tuliskan permasalahan yang terjadi, apalagi mungkin ketika COVID ya. Misalnya permasalahannya ketika COVID apa yang terjadi? Oh mungkin sulit obat-obatan, sulit alat-alat kesehatan dan lain-lain, itu sebuah permasalahan tapi pasti ada solusi. Nah itulah solusi itu yang kita ambil gitu ya. Lalu berpandangan positif bahwa ketika kita mendapatkan permasalahan, kita harus positive thinking bahwa setiap kehidupan, setiap permasalahan pasti ada solusinya gitu, pasti ada penyelesaiannya. Nah, ini saya ada contoh ya. Ini saya punya contoh tentang mencatat gitu ya, tentang mencatat ini yang ada di dalam hidup Anda ya. Berapa permasalahan yang ada di lingkungan Anda? Mungkin ya kayak di lingkungan saya, ada orang yang sekarang orang belajar dari rumah ya, namanya BDR. Ada orang nggak mampu beli kuota gitu, harus per bulan sekian ratus ribu. Nah, Anda melihat permasalahan itu, kalau Anda punya bidang IT jaringan, ketika melihat itu harusnya Anda melihat peluang di sana. Ya, Anda bisa lihat. Ini agak putus-putus lagi, Bu Is. Oke, Pak Abdurrahman putus-putus. Bagus Bu, di Putus saya lagi. bagus. Oh bagus oke. Di saya berarti masalahnya ya? Oh iya mungkin Pak sinyalnya Pak. Sinyal mungkin ya. Iya. Ya, lanjut Bu. Ya, oke. Jadi pertama tadi melihat permasalahan dan mencari penyelesaian. Jadi kalau Bapak Ibu niat sekali ya mau bikin usaha, tulis aja permasalahan yang ada di lingkungan Anda, tuliskan permasalahan yang terjadi, apalagi mungkin ketika COVID ya.
misalnya permasalahannya ketika COVID, apa yang terjadi, oh mungkin sulit obat-obatan, oh sulit alat-alat kesehatan dan lain-lain, itu sebuah permasalahan tapi pasti ada solusi. Nah, itulah solusi itu yang kita ambil, gitu ya. Lalu berpandangan positif bahwa ketika kita mendapatkan permasalahan, kita harus positive thinking bahwa setiap kehidupan, setiap permasalahan pasti ada solusinya, gitu. Pasti ada penyelesaiannya. Nah, ini saya ada contoh, ya. Ini saya punya contoh tentang mencatat, gitu ya. Tentang mencatat ini ada eh, Brian Chesky sama Joe Gebbia. Ini adalah mahasiswa. Jadi ceritanya Brian dan Chesky sama Joe Gebbia ini mereka suka mencatat ketika dosen mereka menjelaskan. Nah, ketika dosen menjelaskan, dia terpikir bahwa saya ingin menjadi pengusaha properti gitu. Dia tuliskan mau jadi pengusaha properti. Nah, tentu nggak semulus cita-cita yang ada di buku catatannya. Ya. Ketika lulus, ternyata mencari pekerjaan susah, boro-boro jadi pengusaha, akhirnya mereka menyewa apartemen, dan mereka nggak sanggup bayar apartemen. Nah, ketika mereka tidak sanggup bayar apartemen, akhirnya berpikir, gitu, oh ini ada permasalahan, saya nggak bisa bayar apartemen. Akhirnya mereka berpikir gimana caranya untuk membayar apartemen. Akhirnya mereka sewakan apartemen mereka dengan membagi-bagi namanya apa ya, mereka membeli kasur gitu. Jadi satu ruangan apartemen, studio apartemen itu mereka beli 5 kasur, terus kasurnya disewakan. Nah, muncullah ide namanya BNB ya, Airbnb. BNB itu dari breakfast ya, airbed, airbed itu kasur dan breakfast. Jadi mereka hanya menyiapkan kasur dan breakfast. Breakfastnya berupa telur dan apa ya, oats atau kalau oats ya mereka biasanya beli apa untuk makanan gitu ya, sarapan. Nah, akhirnya karena mereka tidak mampu bayar apartemen, mereka sewakan bentuknya kasur gitu. Ternyata peminatnya sangat banyak. Ternyata di Amerika itu banyak orang-orang yang merantau tapi tidak sanggup bayar sewa ya, sewa apartemen. Akhirnya mereka menyewakan kasur ya dan ditambah bonus sarapan. Nah, idenya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu bisa cek di Google Bapak Ibu, ada namanya airbnb.com, itu adalah situs terbesar ya, mungkin orang tuanya atau cikal bakalnya Traveloka ya, cikal bakalnya pergi-pergi.com dan lain-lainnya. Jadi yang awalnya mereka hanya menyewakan kasur, akhirnya mereka menyewakan bukan hanya kasur ya, menyewakan kamar ya, menyewakan bungalow, menyewakan hotel, menyewakan kapal pesiar, apartemen, bahkan mereka bisa menyewakan iglo, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ke kutub gitu ya, pengen sewa iglo, lihat aja buka airbnb.com. Bahkan mungkin ada orang yang nggak punya uang dan nggak punya apa-apa, mereka berpikir menyewakan apa ya? Akhirnya ada penyewaan tenda. Jadi mereka akhirnya membuat situs di mana mereka mempertemukan orang yang kelebihan properti, ya mungkin Bapak Ibu di rumah kelebihan kamar, kamarnya nggak dipakai, akhirnya disewakan. Orang yang mungkin kelebihan properti villa, akhirnya disewakan melalui situs itu. Mungkin orang yang punya kapal pesiar tapi nganggur, nggak dipakai, akhirnya disewakan. Akhirnya situs itu menjadi situs yang sangat besar dan penghasilannya juga sangat besar. Akhirnya mereka menjadi miliarder. Itu dari sebuah catatan yang mungkin awalnya mereka hanya punya mimpi untuk jadi pengusaha properti, pada akhirnya mereka punya usaha yang sangat besar, Bapak Ibu, gitu, dari sebuah permasalahan. Oke, saya lanjutkan. Dan mengapa harus digitalpreneur? Gitu. Kenapa bukan hanya ya udah saya udah entrepreneur, saya dagang, saya punya toko bangunan, tapi kenapa Anda harus bergerak ke digitalpreneur? Bapak Ibu, semua sekarang serba digital. Saya tanya, semua yang ada peserta webinar ini saya tanya, Bapak Ibu punya handphone nggak? Saya yakin semua orang punya handphone yang ada di sini, apalagi yang mengikuti webinar saya, dan mungkin minimal 1 handphone, bahkan bisa 2 handphone. Jadi mengapa harus digitalpreneur? Karena inilah era digital. Sekarang ada era digital. Apalagi dengan pandemi COVID-19 seperti sekarang, mungkin harusnya kita tatap muka ya. Di ruangan tertentu kita sewa hotel, ya, sewa hotel di ruang seminar, di ballroom, kita seminar, Bapak Ibu keluarin transport, tapi buktinya sekarang kita sedang di rumah masing-masing.
gitu. Dengan pemanfaatan digital. Kenapa ada orang-orang bangkrut? Kenapa banyak toko tutup? Kenapa banyak yang tidak sanggup bertahan? Karena mereka tidak bergerak untuk berubah. Jadi kita semua harus berubah. Karena era kita era digital, ya kita semua harus berubah menjadi digital. Bisnis apapun itu, bisnis apapun yang Bapak Ibu miliki, rubah ke dalam digital. Apa itu digital? Ya, jadi banyak usaha yang bangkrut, tapi banyak usaha juga yang berdiri dan makin baik ya. Ini muncul Bapak Ibu ada Netflix, muncul? Muncul, Bu. Oke. Ya. Ada Netflix, ya mungkin dulu Netflix itu nggak laku ya. Orang lebih milih nonton bioskop ke 21, tapi sekarang 21 malah bangkrut. Tapi Netflix berjaya karena semua orang nonton dari rumah gitu. Bayar per bulan dan lain-lain, akhirnya orang nonton di rumah. Lalu ada GNT Express ya, ada GNT, JNE, Si Cepat, ada Ninja. Kalau dulu kita hanya tahu Tiki, sekarang lihat ada berapa perusahaan ekspedisi yang berkembang di Indonesia. Itu adalah Itu adalah sesuatu peluang besar. Kenapa? Karena semua orang nggak pergi dari rumah, semua pengen tinggal di rumah. Belanja sekarang sudah lewat handphone. Otomatis kan harus ada yang menyampaikan. Makanya perusahaan GNT juga berkembang sangat pesat ya. Ini hanya contoh ya GNT. Selain GNT tentu ada banyak, ada Ninja Express, ada Si Cepat yang baru-baru gitu ya. Dan lain-lain. Bahkan Ahsan ada Express. ya, Ahsan Express itu saya baru mau ngomong. Bahkan banyak sekali sekarang ya jasa-jasa pengantaran yang munculnya idenya dari diri sendiri lewat WhatsApp dulu ya. Lewat WhatsApp karena orang itu pengennya nyampe 1 hari gitu ya. Sekarang pesen langsung nyampe hari itu juga. Tapi kalau pakai Gojek mahal gitu ya, Grab mahal, muncul Ahsan Express. Muncul mungkin nanti Iis Ismawati Express ya. Mungkin muncul Abdurrahman Amin. Express. Amin. Ya, Dimin Express ya, kita istilahnya dari mungkin awalnya kita lihat permasalahan orang pengen di rumah, terus ada orang pengen pesan ini nggak ada yang nganter, kota Bandung, oke lah, kota Bandung 10.000 kita pukul rata 10.000. Ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, bensin ketutup dan menjadi penghasilan. Semakin orang percaya, trust, ada kepercayaan, dan mereka lebih senang menitipkan barang ke kita, ya pasti bukan tidak mungkin kita nanti jadi CV, jadi PT. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu. Walaupun asalnya modal motor doang sama bensin, ya. Lalu apalagi? YouTuber. Kenapa YouTuber? Bapak Ibu pernah lihat kemarin trending topik itu di YouTube, ya, itulah para YouTuber baru yang bermunculan. Ya, kenapa? Mereka itu asalnya mungkin pekerja kantoran dan lain-lain, tapi karena mereka di rumah atau mereka di PHK, mereka berpikir bikin konten apa. Dan ada bukan 1 orang, bahkan puluhan YouTuber-YouTuber baru ya yang mulai rintis karir mereka itu di 2020 ketika pandemi. Jadi ketika orang menjadi jatuh miskin, orang bermasalah, kelilit hutang, malah mereka menghasilkan uang Bapak Ibu. Gitu. Ya. Lalu TikTok. Kenapa TikTok? Ini dulu TikTok minta diblokir dan lain-lain. Ternyata TikTok itu sekarang ya menjadi sesuatu yang menjanjikan ya. Jadi ada konten kreator juga untuk TikTok. Bahkan banyak sekali UMKM yang mengandalkan TikTok untuk media promosi ya, media iklannya mereka gitu. Sehingga menjadi viral, sehingga menjadi banyak yang beli dan lain-lain. Mau itu produknya apapun, mau itu produknya baju, makanan, apapun bisa dibikin viral sekarang dan bisa dibikin laku gitu. Lalu ada Shopee. Bukan hanya Shopee di sini, ini contoh saja ya. Contohnya Shopee, tapi sebenarnya banyak. Ini adalah marketplace ya. Ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan seterusnya. Ini mereka yang malah perusahaan inilah yang maju. Iya, mall tutup, tapi Shopee-nya berjaya. Gitu. Lazadanya berjaya. Kenapa? Karena sekarang orang nggak butuh mall, nggak butuh toko untuk mempunyai usaha. Mereka bisa pakai gudang di rumah, bisa pakai kamar di rumah, ya, untuk menjalankan usahanya. Saya kemarin lihat, jadi orang yang cuma di gang gitu, masuk gang, mereka punya usaha kayak casing gitu, casing handphone custom, jadi mereka print sendiri, akhirnya bisa maju gitu. Dan mereka jualnya di Shopee, di Lazada dan lain. Itu teknologi itu digital, mau tidak mau kita harus pelajari Bapak Ibu.
Lalu ada Google My Business. Apa itu Google My Business? Bapak Ibu nanti bisa searching di Google-nya Bapak Ibu Alexa RO Water atau enggak jahe merah Bu Oi. Nah, itu akan nanti muncul alamat saya di situ. Jadi Bapak Ibu harus mendaftarkan usaha Bapak Ibu di Google karena semua orang mencari di Google, ya. Saya cerita sedikit. Saya mau beli kerai bambu, padahal rumah saya dekat Saung Ujo dan ke atas sedikit itu banyak sekali pohon bambu. Saya yakin pasti di sekitaran saya itu banyak pengusaha kerai bambu. Tapi saya nggak tahu siapa yang jualan. Akhirnya saya searchingnya di mana? Saya searchingnya di Google, Bapak Ibu. Saya searching di Google, pakai Google. Akhirnya saya ketemu kerai bambu. Tempatnya di mana? Deket Cicendo. Saya lari ke sana pakai motor bawa kerai bambu. Padahal daerah saya itu deket Saung Ujo yang memang jualan tentang bambu-bambu gitu dan banyak juga yang mungkin jualan kerai bambu tapi mereka nggak pasang iklannya di Google jadi saya nggak tahu gitu. Jadi Bapak Ibu pelajari Google My Business gitu. Lalu ada Gojek ya. Bapak Ibu mungkin ada yang usahanya makanan ya. Usaha makanan ya kalian saya harus mempelajari aplikasi Gojek gitu. Jadi jangan mau, oh saya gaptek, nggak bisa. Semua harus dipelajari. Lalu ada Instagram. Jadi di balik semua usaha yang berjatuhan, yang hancur, tapi ada mereka yang berkembang sangat pesat dan mendulang mendulang keuntungan, Bapak Ibu. Gitu. Dan kita harus memanfaatkan mereka gitu, agar kita juga menjadi orang yang survive gitu. Oke, jadi kita mulai di sini. Apa yang harus kita mulai? Nah, yang harus kita mulai adalah pertama, Bapak Ibu boleh catat, tapi nanti saya juga akan share materi saya. Nanti saya akan berikan linknya. Saya akan share materi saya dalam bentuk PDF. Jadi yang pertama adalah tentukan produk Bapak Ibu. Jadi jangan bilang mau jualan kalau kita nggak tahu produk yang mau kita jual apa. Gitu. Jadi pertama adalah tentukan produk. Apakah barang atau jasa? Saya mau jadi jasa kurir. Oke, tentukan fokus jasa kurir. Oh, saya mau jual barang. Ya. Jadi tentukan produknya, ya. Saya mau jual makanan, oke fokus jual makanan, ya. Saya mau jual skincare, ya sekarang skincare lagi booming banget nih ibu-ibu. Ya walaupun saya bukan pencinta skincare, belum mungkin ya. Nah, tapi skincare lagi booming. Oke, tentukan misalnya saya mau jualan skincare. Saya mau jualan baju muslim. Saya mau jualan obat-obat madu kayak gitu ya. Mungkin karena sekarang lagi Covid ada madu, ada lain-lain silahkan dijual. Lalu ini ada produk yang saya jual juga, Jambo ya, jahe merah Bu Oi, ini jahe merah yang untuk meningkatkan imunitas tubuh, itu berarti saya sudah menentukan produk ini yang mau saya jual gitu. Lalu Bapak Ibu bahkan sampai daun sirih pun bisa Bapak Ibu jual. Bapak Ibu nggak percaya silahkan Bapak searching di Shopee daun sirih itu ada harganya, dibayar per lembar. Kalau Bapak Ibu punya kebun di rumah dan ada daun sirih, kenapa nggak Bapak Ibu jual daun sirihnya? Gitu. Daun sirih saja bisa dijual, ya. Lalu bisa juga Anda sebagai konten kreator atau bisa juga Anda Bapak Ibu jual alat-alat rumah tangga, ya. Sapu, mungkin wajan dan lain-lain itu pun menjanjikan. Karena saya pernah lihat ada orang Papua dia tidak punya uang seperak pun, orang tuanya meninggal, akhirnya dia kekurangan uang dan dia akhirnya belajar tentang marketplace. Dia belajar jualan di Shopee, dia jual namanya alat rumah tangga. Sampai dia tidur di depan kantor kelurahan gitu biar dapat akses internet, akhirnya dia menghasilkan omset puluhan juta sekarang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau banyak sekali. Kira-kira 5 sampai 10 menit lagi ya. Ya, baik Pak. Oke, yang kedua Kasih, Bu. adalah ya, terima kasih. Yang kedua adalah buat brand. Jadi Bapak Ibu tentukan brandnya. Ini brand yang saya miliki ya. Salah satunya ada Alexa, ada Z Online Shop. Jadi ini penting sekali untuk membangun citra Bapak Ibu. Yang ketiga, buat akun media sosial. Ini Bapak Ibu tidak boleh menolak untuk bergerak membuat akun media sosial. Jadi 3 akun ini harus Bapak Ibu pelajari. Ya, Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu boleh di-scroll, Bu, materinya, Bu. Oke. Nggak muncul? Sudah. Oke. Daftarkan produk Anda. Oke, tadi yang kedua buat brand, yang ketiga buat akun media sosial. Jadi ini. Yang keempat, daftarkan produk Anda di Google Business. Ini saya contohnya ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke Play Store, cari Google My Business atau Google Businessku, install, daftarkan produk Anda. Nah, ini seperti saya.
Ya, saya di sini menjual jahe merah, terus saya juga menjual air. Nah, ini saya daftarkan di Google dan dapat ulasan. Saya juga pernah tiba-tiba kedatangan tamu Gojek, tiba-tiba mau beli jahe merah saya tanya, "Bapak tahu dari mana?" Ternyata dari Google. Oke. Oke, lalu ini buat toko di marketplace yang kelima, Bapak Ibu harus belajar minimal salah satu toko ini ya. Ini contoh, ini ada akun saya di Shopee, ini toko saya ya, shopee.co.id ini toko saya, Z Online Shop. Ya ini harus Bapak Ibu buat gitu. Memang tidak instan ya, tidak langsung tiba-tiba menjadi star seller dan lain-lain, itu tentu ada teknik-tekniknya. Lalu kalau Bapak Ibu jualan makanan, daftarkan makanan Bapak Ibu di GoFood dan GrabFood. Dan yang terakhir, gencar melakukan promosi, gencar melakukan iklan, posting di media sosial yang rajin ya, dan tentunya berdoa karena semua usaha kita sia-sia kalau tidak ada restu dari Allah tentunya ya. Nah, ini jangan pernah berhenti dan terus ingatkan semua orang kalau Anda punya barang untuk dijual, kalau Anda punya bisnis ya. Itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan Anda-Anda yang mengikuti dan terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Is, materi yang luar biasa. Eh, ini seperti beberapa yang disinggung dalam Al-Quran ya. La ayatil la'alakum tatafakkarun. Bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya ya. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menggunakan pikiran kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Salah satunya adalah di pandemi COVID ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya dengan cara mengangkat tangannya terlebih dahulu atau ditulis di chat ya. Boleh dengan angkat tangan atau di chat ini. Bu Is, sebelum Ya, yang lain silakan. bertanya, mungkin saya agak penasaran nih. Ya, silakan Bapak. Saya pernah melakukan entrepreneur ini ya sebelum apa namanya sebelum kuliah malah ya, tapi Iya, sempat bangkrut sehingga itu membuat apa namanya hobi untuk berwirausaha ya karena pernah bangkrut. Gimana Bu, iya, ada teknik-teknik atau cara tertentu untuk mengobati itu biar semangat lagi untuk menjadi entrepreneur? oke. Fobia jadi karena pernah bangkrut ya, Pak, ya? Betul, Bu. Ya, betul, Pak. Jadi mungkin Bapak saran pertama saya adalah Bapak tonton di YouTube itu banyak sekali video motivasi orang-orang yang bangkrut berulang-ulang, bukan satu kali, dua kali, gitu. Bahkan orang ada yang bukan dari nol ya Pak mulainya, tapi dari titik minus. Kenapa? Karena dalam kondisi mereka memulai usaha, tapi dalam kondisi mereka banyak hutang, gitu. Nah itu mungkin yang saran pertama saya adalah tonton mereka gitu, karena mungkin itu sangat memotivasi sekali gitu. Saya punya channelnya Pak, Bapak bisa buka channel YouTube-nya Kristinali, ya. Nanti saya bisa ketikkan di sini. Kristinali itu adalah salah satu channel YouTube yang inspiratif, Mbak. Di sana banyak sekali orang-orang yang pernah bangkrut, bahkan bukan pernah, mungkin sering bangkrut, tapi alhamdulillah pada akhirnya mereka bisa berjaya sampai sekarang gitu, Pak. Dan tentunya ada istilah kata, kalau kamu jatuh 10 kali, maka bangkitlah 11 kali, Pak. Itu mungkin bisa memotivasi Bapak. Mudah-mudahan ya, Pak. Oke Bu, terima kasih. Iya. Maka Bapak Ibu yang lain, barangkali ada pertanyaan, boleh ditulis di chat atau dengan cara mengangkat tangan. Ada gambar tangan di bawah itu ya, boleh disampaikan. Atau Pak Abdul boleh di-on-kan. Jadi yang mau menyampaikan boleh secara langsung juga boleh Pak Abdul. Oh, mangga Pak Abdul dulu mau bertanya. Baik, Silakan Pak siapa Abdul. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya untuk mengangkatkan tangan terlebih dahulu. Ada? Ya, Masya Allah ya, materinya sangat bermanfaat sekali ya. Tadi ada materi dan juga langsung sebenarnya saya apa ya, terinspirasi juga ya oleh Bu Iis ini, selain seorang ya mungkin akademisi juga praktisi juga ya, dan beliau punya produk tadi ya, namanya jahe oi ya Bu ya, Masya Jahe Allah. merah Bu Oi, iya Pak. Oh iya. Nah, dari ya yang saya tanyakan itu Bu, jadi kan saya ingin menentukan produk apa yang mungkin tadi
bisa marketable, terus bisa dijual ya. Kemudian mendaftarkannya di Google itu gitu. Karena saya juga pernah dinasehati gitu ya, ketika melaksanakan bisnis itu memang yang lebih memungkinkan itu ya digital ini, karena dia nggak ada tokonya gitu ya. Tokonya mungkin ya kita simpan barang itu di rumah, misalkan jahe yang Ibu kemas itu ada di rumah gitu ya. Nah, kan tapi ya apa sih ya kriteria-kriteria yang mungkin barang yang bisa kita jual itu Yang kecil bisa, suaranya nggak bisa digedein. laku di pasaran gitu ya Bu ya. Iya. Gitu Bu. Ya, betul Pak. Memang paling enak itu digitalpreneurship, bener Pak. Jadi kita pertama modalnya minim. Jadi kalau Bapak harusnya ngeluarin modal buat sewa toko, ya Bapak minimal nggak ngeluarin biaya sewa toko. Lalu pertanyaannya tadi produknya apa? Semua produk bisa dijual, Pak. Tadi saya cerita, bahkan sampai daun sirih pun bisa dijual. Jadi kalau Bapak punya fashion di tanaman sirih, misalnya ya ada di rumah ada kebun sirih, ya bisa dijual, Pak. Jadi semua bisa dijual. Bahkan tanaman, sekarang ya ada tanaman yang hits, yang lagi viral gitu, tanaman sampai puluhan juta. Itu kebetulan kakak saya yang jualan, namanya ininya Ebot Garden, Pak, di Instagramnya. Nah, itu pun ketika pandemi terjadi, Pak, justru alhamdulillahnya kakak saya malah jadi naik penghasilannya. Karena kalau selama ini jual tanaman itu dia bentuk pameran, orang lain pameran, malah dia jualannya lewat Instagram. Akhirnya ketika orang lain hancur usahanya, dia malah maju, Pak, usahanya. Jadi semua usaha bisa, asal Bapak punya passion di situ. Jadi misalnya Bapak senang bikin, kayak saya, misalnya saya senang bikin jahe nih, ya daripada saya konsumsi sendiri, mending saya jual, saya tinggal pikirkan, ya berarti itulah yang saya jual gitu. Jadi ya jangan jual sesuatu yang sulit, jual yang memang bisa Bapak jual gitu. Itu aja mungkin saran saya, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya mungkin tadi satu lagi tentang bisnis untuk mendaftarkan di Google ya Pak. Itu kebetulan memang saya pelajari di Digitalent ya Pak. Untuk mendaftarkan di Google, Bapak tinggal install di Play Store, itu ada akun, ada software namanya Google My Business. Nah, di situ Bapak daftarkan, itu ada step-stepnya. Memang waktu itu saya ikut 1 hari full pelatihan untuk melakukan hal itu. Nah, kalaupun misalnya Bapak terbatas untuk mengikuti webinar seperti itu, bisa Bapak searching sih di YouTube ya, bagaimana cara membuat akun di Google My Business untuk mendaftarkan usaha Bapak itu di Google gitu. Nah, memang ada manual-manualnya dikit nih Pak ya, maksudnya bukan, ini saran saya sih ya, agar usaha kita cepat naik, karena namanya persaingan digital itu sangat berat, karena pesaingnya tidak terlihat ya Pak. Nah, ini ada teknik saya gitu, yang saya lakukan. Pertama di Shopee saya lakukan. Jadi pertama saya tuh di Shopee itu toko saya nggak naik-naik, nggak ada yang beli, nggak pernah ada yang beli. Kenapa? Karena mungkin nggak pernah ada yang beli sebelumnya gitu. Ada teknik yang saya lakukan. Pertama, kita promosikan ke orang terdekat dulu. Kasih link Shopee-nya. Jadi oke, belanjalah di saya, nanti saya kasih promo, tapi belanjanya jangan langsung. Belanjanya lewat Shopee. Nah kan naik tuh. Mungkin awalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang itu adalah teman-teman yang kita kenal. Tapi itu menaikkan rating, Pak. Itu saran saya, itu naikkan rating. Dan sekarang tuh Influencer ya saya gitu ya nggak Bu. usah, iya, naikin rating gitu tiba-tiba, dan setelah itu akhirnya ya orang berdatangan sendiri, nggak usah kita suruh-suruh beli, juga datang beli sendiri gitu. Jadi search engine-nya kita naik sendiri gitu. Orang kadang saya tiba-tiba udah ada yang beli sekian gitu. Ya udah tinggal di packing, nunggu kurir datang, kita diem aja di rumah gitu. Ya gitu, saran saya sih gitu. Jadi ya ada manual-manualnya dikit lah, nyuruh temen, nyuruh saudara buat beli gitu, buat beli nanti, tapi dikasih linknya, harus pakai link ini, harus pakai akun Shopee gitu. Kalau nggak akun Shopee nggak mau gitu, biar dikasih bonus atau apa gitu. Nah, itu juga menaikkan penjualan itu. Itu sih masukan dari saya, yaitu yang berdasarkan pengalaman saya, Pak. Ya, terima Kayak kasih buat Bu. penglaris dulu nih kayaknya Pak. Buat Ya. penglaris dulu Pak Abdul ya kayaknya. Iya, iya. Baik. Wis mau nanya dong. Aduh ini saya teleponan Boleh. suaranya. Ibu sehat, Guys, Ibu. alhamdulillah. Ada Ibu Kokom, alhamdulillah. Mangga Ibu Kokom.
Maaf banget saya tutup kameranya karena saya ini suaranya kecil jadi saya dekatkan ke telinga saya. Bu Is, Iya. tadi saya tertarik Iya. sekali itu ketika Bu Is barusan mengatakan menaikkan rating kita masukkan produk ke Shopee gitu. Betul, Kalau betul. makanan misalnya ini contoh, situ ada anak satu lagi nyoba belajar jual lotek, katanya sih loteknya enak, jadi mulai sedikit-sedikit ada tapi pingin seperti Bu Is gitu sampai naik rating dan sebagainya. Emang bisa ya makanan di Shopee gitu? Di Shopee bisa, Bu. Nanti dipilihnya yang yang dipilihnya jasa pengirimannya yang ini, Bu, Grab instan. Jadi yang, Grab instan itu jadi Grab yang hanya 1 hari itu langsung kirim. Jadi pilihannya Oh, jangan JNT, jangan JNE, pilihnya yang Grab Express. Jadi yang, one day gitu, yang 1 hari langsung kirim. Grab Express ya, itu di ini, di apa namanya teh? Mhm. Udah sih kalau di ini mah dia promokan di situ gitu. Mhm, mhm. Seperti tadi di Google apa, Google My Business itu bisa juga ya? Bisa. Jadi kan Ibu jual lotek nih, Ibu Mhm. daftarkan toko lotek, apa ya, warung lotek gitu ya. Di situ nanti namain aja warung lotek Ibu Kokom gitu ya. Ah, Nah, nanti ya ini nanti anak nanti belajar. kalau misalnya ada orang itu pakai Gojek, tapi mereka nyuruh orang Gojeknya tuh belanja. Jadi sekarang tuh ada namanya, GoShop namanya ya. Jadi orang Gojeknya suruh belanja, nanti orang Gojek itu biasanya nyarinya di Google. Dia Google misalnya ada orang nyuruh belanja, dia nyuruh belanja lotek, tapi nggak nyuruh ke toko yang mana. Akhirnya dia cari di Google, nanti Oh, muncul, toko lotek Ibu, warung lotek Ibu Kokom. Nah, nanti orang gitu ya. Gojeknya datang ke rumah, Bu, mau beli lotek coba. Ya, Gitu, ya. bisa gitu loh, Bu. Ini kan sekarang bisa aja dimakannya untuk sore hari juga, tinggal bumbu dengan ininya dipisahkan Iya, dengan, bisa. sayur dan sebagainya, bisa untuk sehari Iya, juga. bisa. Semua Oh, produk, coba bahkan saya keren-keren ya. jualan cireng juga sebenarnya di Shopee. Heeh, Jualan cireng cireng itu frozen yang tinggal goreng itu bisa, tapi memang jasa heeh, pengirimannya yang 1 hari sampai gitu, 1 hari pilihnya. sampai ya. Ya, betul. Ya ya nanti suruh kalau anak kan ngerti yang gitu-gitu biar mereka aja. Iya, Bu, semangat, Bu. Bu, boleh Iis boleh dong nanti materinya dikirim ya di Japri saya mau Iya, ngasih tahu ke anak saya. Ini pasti, anaknya Bu. lagi Nanti ya. saya kirimkan, PDF-nya untuk dipelajari, kita berbagi ya. Iya, iya. Materinya keren sekali, luar biasa nih sebenarnya kalau banyak yang ikut ya memang kita hari ini di mana orang lain terpuruk ya di mana-mana katanya sekarang tuh aduh bisnis dimanapun hancur karena Iya. daya beli pun rendah. Ternyata kalau kita pintar-pintar malah bisa menaikkan omset ya. Iya, Keren sekali. betul. Bagus. Insya Ada Allah suara kalau loh. sekarang Bisa banyak peminatnya, Bu, nanti di materi kedua mungkin nanti saya bikin lanjutannya tentang, terserah nanti mungkin gimana audiens mintanya tentang bedah Shopee atau bedah Google Bisnis atau bedah apa, nanti saya yang Oh, akan keren banget ya. Kalau ibu dari nanti mana ini tuh? saya dari rumah. Nggak maksudnya tuh Beliau kegiatan dosen ibu nih, tuh Bu. dosen di Oh, saya dosen di STTB, Bu. STTB. Ya, STT. dan saya, mengajar juga di SMK, Bu. Saya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMK Megakom, Alhamdulillah. Ibu. Ya, Luar biasa, bagus bagus. ya, Ya bagus Bu ilmu-ilmunya nih sampaikan ke teman-teman. iya. Terima Ya, kasih. ini Saya sampingan Jadi aja, Bu. mengapresiasi saya Bu. rekamannya ini bisa disimpan atau Boleh di boleh. ini, Di ada kita rekamannya ya? Boleh Bu Is di-share Iya, rekamannya? kan nanti akan boleh. dibuat YouTube kan itunya ya Boleh, Pak, untuk silakan. kantong tugas ya. Silahkan Oke Pak oke. Abdul, boleh. Ya. Ya terima kasih sekali Bu. Masih ada lagi Pak Iya, kah? Abdul. Oh, sama-sama, Ibu. Hmm. Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau bertanya? Alhamdulillah waktunya sudah pas. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya barangkali pertemuan pertama kita cukup sampai di sini. Oh, ada Pak Hari mau menanyakan kah? Masih boleh Bu Is? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik sekali Maka ya. Pak Heri. Pak Heri ya. Oh, videonya. Nah, ini menarik sekali sebenarnya sih ya. Kebetulan saya seorang karyawan di jasa servis.
jasa servis AC di Jakarta. Nah, untuk sementara sekarang ini memang penjualan proyek itu menurun, sehingga kami melakukan beberapa pemutusan karyawan untuk sementara ya. Kebetulan posisi saya di bagian IT-nya. Nah, sedangkan untuk saat ini, kalau dihubungkan dengan pandemi COVID ini, kami telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan beberapa asumsi yakni melakukan hubungan baik dengan pelanggan salah satunya untuk menarik perhatian. Nah, untuk di jasa ini kami menemukan beberapa kendala yang ada untuk sementara sekarang ini adalah harga yang tidak kompetitif. Maksudnya tidak kompetitif di sini adalah ada yang lebih murah dengan beberapa bonus-bonus gitu ya, beberapa bonus. Kalau kami memang dari dulu staknya memang harga, kalau dibilang dari harga sama kualitas itu bagus. Kebetulan untuk jasa servis cuci AC sendiri, kami sendiri melakukan satu servis untuk di rumah itu 75.000 dengan SOP yang kami lakukan adalah pertama ketika menyampaikan pendapat mengunjungi konsumen dengan SOP yang telah kami lakukan. Nah, pertanyaannya, pertama kami telah melakukan promosi entah di bagian digital marketing dengan adanya website. Kedua, dengan melakukan hubungan yang tadi ke konsumen, dengan sekarang membangunnya itu kalau servis AC itu 3 bulan sekali, kami ngontak konsumen lagi. Bu, AC-nya bagaimana? Pak, AC-nya bagaimana? Ada kendala tidak? Yang dimaksudkan sebagai garansi. Nah, adakah yang lebih simpel sehingga si konsumen itu istilahnya membangun kepercayaan bukan dengan menurunkan harga kita gitu loh, sehingga kita itu tetap tapi nih kualitas kita bagus gitu. Nah, yang pertanyaan itu aja sih sebenarnya sih, bagaimana mengatasi itu aja, yang harga yang tidak sehat lah ibaratkan gitu. Nah, jadi biar membangun yang lebih kreatif di bidang jasa servis AC ini. Gitu. Bagaimana promosi yang tepat, terus ya yang salah satu tadi hubungan sama pelanggan itu biar lebih bagus. Adakah tip dan triknya? Itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Angga, Bu Is, langsung dijawab pertanyaan dari Pak Heri. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi kan adakah yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain ketika perusahaan lain ini menurunkan harga? Ya, jadi memang betul yang terjadi itu karena marketplace bertebaran di mana-mana. Yang terjadi adalah persaingan harga yang tidak kompetitif lagi. Jadi banyak sekali para produsen yang turun ke marketplace. Jadi mereka jatuh-jatuhan harga. Akhirnya terjadi persaingan tidak sehat ya. Nah, tapi ada solusi. Ketika yang pertama, produk kita itu harus punya karakter dan pembeda dibanding produk lain. Jadi kalaupun misalnya produk kita punya pembeda dan memang dipastikan kualitas kita baik ya,
dan komunikasi kita baik, itu yakin walaupun kita harganya lebih tinggi, nah pasti customer tetap ke kita gitu ya. Ada contoh saya pernah lihat satu video itu dia jual celana jeans. Di orang lain mungkin celana jeans bisa sekitar lebih murah dari yang dia jual, tapi dia bisa jual lebih mahal, tetapi laku. Karena dia punya sesuatu yang berbeda di celana jeansnya itu. Dia bikin jadi kayak sobekan-sobekan tertentu di celananya yang jadi membuat nilai jualnya menjadi lebih tinggi gitu. Nah, mungkin untuk produk AC ini, karena kan produk AC ini kan nilainya lumayan tinggi ya, apalagi kena pandemi COVID, pasti ini akan terpukul sangat keras. Kenapa? Karena orang itu akan lebih memilih membeli kebutuhan pokok dibanding kebutuhan membeli AC. Nah, itu pasti terjadi kalau di perusahaan AC itu ya. Nah, bagaimana kalau Bapak di perusahaan AC ini nggak hanya menjual AC, tapi juga menjual jasa, kalau saran saya sih, si jasa servisnya ini yang ditingkatkan, gitu. Apakah Bapak dengan menggunakan tools, ya, tools yang lain, ya, misalnya, apakah Bapak sudah menggunakan Google Business, apakah Bapak sudah menggunakan software bantuan yang orang bisa gampang menginstal, lalu orang bisa apa ya istilahnya kayak kita pesan Gojek lah ketika ada masalah, kita butuh motor ya kita tinggal order datang gitu. Nah, apakah seperti itu? Apakah layanan customer service-nya 24 jam dan lain-lain? Kalau saran saya, kalau ada 2 produk yang Bapak jual, ada jasa dan jual AC yang mungkin sekarang AC lagi turun harganya dan orang lain jatuh harga dan orang lain akan lebih memilih barang lain dibanding produk AC, berarti Bapak kuatkan di jasa ya. Karena kan jasa ini juga jasa servis AC juga ini sangat menghasilkan gitu. Dikuatkan di jasa. Nah, berarti dicari tools apa yang bisa meningkatkan. Dan sekarang itu perlunya influencer. Sekarang benar, tadi yang disampaikan Pak Abdul Rahman, mau tidak mau sekarang kita butuh jasa influencer. Karena kadang ada satu produk sebenarnya sih sama aja gitu. Tapi karena kita pakai influencer itu harga bisa naik dan bisa jadi laku gitu. Dan itu pun ada ilmunya, ada ilmu analisa influencer. Jadi ada influencer-influencer yang harganya mahal tapi tidak berefek, tapi ada influencer yang harganya kompetitif, murah tapi punya efek yang sangat besar. Nah, itu pun diperlukan analisa. Influencer mana yang memiliki dampak yang tinggi terhadap itu pun dibutuhkan. Itu mungkin saran dari saya, Pak Heri. Oke. Ya, terima kasih untuk Ya. ini. Terima kasih Ibu Is. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dan mudah-mudahan usahanya Pak Heri juga semakin maju, banyak pelanggannya ya. Kita doakan bersama. Kita yang ikut di sini, yang belum punya usaha, mudah-mudahan dibukakan rezekinya dari usaha. Amin. Amin. Yang sudah punya usaha semakin berkembang lagi dan semakin barokah rezekinya, semakin banyak yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Amin. Ibu Bapak, ada pertemuan, ada perpisahan, waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kurang puas, sehingga nanti pada pertemuan yang kedua kita bisa bergabung lagi dan lebih banyak lagi kita bisa mengajak teman-teman kita. Barangkali kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Abdul Rahman yang sudah memfasilitasi menjadi host. Luar biasa, ya, alhamdulillah lancar dari awal sampai akhir. Tidak ada halangan. Ya, Ya. makasih. Bu Is yang ilmunya luar biasa, kayaknya nanti perlu tindak lanjut secara privat, kayaknya perlu ilmu secara privat nih ke Bu Is. Nah, betul. Biar kita punya usaha yang beneran ini. Betul. Harus tuh. Nanti Bapak Ibu yang ini, karena tadi Bu Is sudah kan materinya, nanti yang belum ada kontak ya, nanti saya minta ini aja hubungi saya di kontak yang ada di flyer ya. Nanti saya kirimkan untuk materinya ya Bu ya. Iya. Ada Google Drive yang akan bisa diakses. Iya. Oke, terima kasih Pak Abdul. Jadi untuk materi nanti insya Allah akan dikirim, yang membutuhkan bisa dikirim lewat Jabri Pak Abdul ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Selamat malam. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada salahnya dari kami bertiga, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan menjadi waktu dan ilmu yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ibu Hani, Terima kasih semuanya. Maaf semuanya. Hani, Ibu Irma, Pak Heri, Ibu Kokom. Semuanya terima kasih. Saya pamit untuk live dari room. Terima Silakan. kasih. Iya. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Hatur nuhun, Sadayana. Aduh. Suaranya kecil ya, kenapa ya?